Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Oke, langsung saja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini datang dari tragedi memprihatinkan yang kembali menghantam dunia pendidikan. Bukan karena kasus pelecehan seksual, bukan tawuran antar sekolah, bukan juga bullying senior dan junior, apalagi kasus murid rame-rame cabut pas guru telat 5 menit masuk kelas. Tapi ini guru yang sengaja dilaporkan oleh orang tua muridnya. Dilaporin terus udah kayak mau nangkep penjahat kelas kakap. Padahal kesalahan terbesarnya cuma satu, bersikap tegas. Tapi di mata sebagian orang tua murid, sikap seperti itu justru seperti ingin merampok masa depan anaknya. Tegas dianggap dosa besar. Ibarat karyawan kantoran, kerjanya idealis, datang tepat waktu, taat sama aturan. Berani ngomong benar itu ya benar, salah ya salah. Tapi apa daya, bos lebih suka sama yang bisa diperdaya. Akhirnya bukan dipromosiin, malah diparkir loh. Nama gurunya Kristiana Budiati atau yang biasa dipanggil Ibu Budi. Guru sekolah dasar di kawasan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten ini viral bukan karena korupsi miliaran rupiah atau viral karena goyang TikTok pas lagi istirahat. Ibu Budi sengaja dilaporkan hanya karena menegur muridnya. Hanya menegur saja loh. Bukan mencubit, melempar penghapus, apalagi sampai membentak pakai sound horeg. Ibu Budi cuma ingin menasehati untuk menumbuhkan simpati pada muridnya. Rasa simpati itu penting, bos. Biar kalian punya sikap peduli sama orang lain. Penonton di kantor juga harus begitu. Harus simpati sama rekan kerja. Jangan cuma simpati sama yang punya piti. Ujung-ujungnya makan hati. Jangan juga lihat teman pusing sama kerjaan langsung gak simpati. Malah dibilang, wah ini pasti kurang bersyukur. Tanya dulu, semalam begadang. Apa timnya kalah di kandang? Ini pesanan produser. Kita lanjut lagi. Menurut Dino Gabriel, anak Bu Budi, peristiwa yang terjadi pada Agustus 2025 ini bermula saat kegiatan lomba di sekolah. Seorang murid meminta temannya untuk menggendong, namun temannya tidak siap sehingga terjatuh. Murid yang meminta digendong justru tidak mau menolong, bahkan meninggalkan temannya yang jatuh itu diikuti murid-murid yang lain. Anak yang terjatuh akhirnya ditolong oleh orang tua murid yang berada di lokasi. Sebagai wali kelas, Bu Budi langsung turun tangan. Kata Dino, Bu Budi hanya menasehati muridnya supaya hati-hati saat bermain agar tidak mencelakakan orang lain. Nasihat tersebut semata untuk menjaga keselamatan dan ditujukan ke seluruh muridnya, bukan secara personal. Ini bentuk pendidikan karakter yang ingin ditanamkan Bu Budi. Jadi besok-besok kalau penonton lihat ada temen jatuh, yang diangkat badannya, jangan malah kontennya. Nasihat Bu Budi justru dipersepsikan berbeda oleh salah satu muridnya. Bu Budi dianggap memarahi di depan kelas. Mungkin si anak merasa malu karena dianggap bersalah dan orang tuanya sontak tidak terima. Persoalan memanjang, melebar setelah salah satu orang tua murid mendatangi sekolah. Kata Dino, pihak sekolah sempat memfasilitasi pengaduan tersebut, namun 2 kali mediasi tidak ada solusi. Dino menilai kondisi semakin memanas ketika adanya laporan resmi yang masuk ke Polres Tangerang Selatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tuduhannya tidak main-main, kekerasan verbal terhadap muridnya. Langsung dilaporin. Besok kalau ada murid ditegur karena tidak salam, lapor. Ditegur karena belum kerjain PR, lapor. Suara guru naik setengah oktav, lapor. Apa-apa lapor. Karena kalau lapar makan MBG.
Pihak keluarga Bu Budi pun tidak menyangka jika kasus ini bisa sampai ke laporan polisi. Menurut keterangan Dino, awal Januari 2026 Bu Budi dimintai keterangannya di Polres Tangerang Selatan. Dalam pemeriksaan tersebut, polisi meminta Bu Budi menjelaskan peristiwa yang terjadi dan menanyakan bukti pendukung. Namun karena tidak ada bukti yang memperkuat keterangan Bu Budi, maka pihak pengacara menyarankan untuk mencari dukungan publik. Karena di zaman sekarang kekuatan netizen lebih cepat dari proses hukum. No viral, no justice. No woman, no cry. No signal, no update. No kamu berapa? Nomor HP, masa nomor KTP? Emangnya mau pinjol apa? Petisi keadilan untuk Bu Budi pun dibuat 27 Januari 2026 di laman change.org. Baru 1 hari dibuka, sudah lebih 16.000 warganet yang menandatanganinya. Mereka memberikan dukungan moral dan psikologis kepada Bu Budi. Netizen juga berharap kasus ini diselesaikan secara adil dan profesional. Menariknya, di kolom komentar petisi dipenuhi kesaksian oleh para alumni yang pernah dididik Bu Budi sejak awal 90-an. Banyak yang mengenang sosok Bu Budi sebagai pendidik sejati, tegas namun sangat perhatian. Ibu Budi bahkan rela menunggu murid hingga sore hari hanya untuk memastikan tugas mereka selesai. Penonton sampai begadang belum kelar-kelar kerjaannya. Posisinya paling serem di kantor. Panglima Longsif. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto angkat bicara. Kasus dugaan kekerasan verbal yang dilakukan Bu Budi bakal diselesaikan lewat keadilan restoratif atau restoratif justice. Polres Tangerang Selatan telah menjadwalkan mediasi dengan menghadirkan kedua belah pihak. Diharapkan kasus ini akan berakhir damai. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ihsan juga ikut bersuara. Menurutnya selama guru tidak memiliki niat jahat atau mens rea, lagi populer nih ya. Sekali selama guru tidak memiliki niat jahat untuk menyakiti, maka tidak bisa diposisikan sebagai tindak kriminal. Berbeda halnya jika sudah masuk ranah pelecehan fisik, maka perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus diproses hukum. Apabila hanya memberikan nasihat atau teguran sebagai bagian dari pembentukan disiplin, maka perlu ada kebijakan dan kehati-hatian untuk menyikapinya. Banyak orang tua karena keterbatasan waktu mempercayakan sepenuhnya proses pendidikan anak pada sekolah. Namun jika sekolah dihadapkan pada resiko pidana, maka tentu akan menjadi rasa ketakutan besar bagi guru dalam mengajar. Gurunya juga bingung, ini anak mau diajar apa ditatar? Nada suaranya agak kenceng, dibilang bentak-bentak anak saya. Mata sedikit melotot, anaknya jadi trauma. Dikedipin jadi GR. Lucunya lagi, guru selalu diminta mendidik karakter muridnya biar perilakunya terpuji dan akhlaknya mulia. Tapi giliran karakternya mau dibentuk, ada orang tua yang bilang, "Pak, Bu Guru jangan keras-keras, anak saya sensitif." Jadi kalau bisa ngomongnya ke anak saya itu soft spoken, pelan-pelan. Misalnya, "Nak, kamu jangan suka jalan sambil kayang ya." Dijawab sama anaknya, "Iya Bu, saya kan baru makan, ini perut saya masih kayang." Kenyang ya, iya. Sejak dulu guru selalu dianggap sebagai pahlawan. Kaum penuh jasa yang tanpa mereka tidak akan pernah ada presiden, menteri, anggota DPR, pengusaha, peneliti, atlet, hingga profesi kita sekarang ini sebagai jurnalis. Padahal mendidik bukan sekedar membuat murid senang, bukan sekedar memastikan mereka pulang tanpa air mata, tapi bentuk upaya untuk membentuk murid sejak dini agar punya simpati dan empati. Punya rasa tanggung jawab dan berani mengaku salah. Kalau setiap teguran dianggap ancaman, setiap nasihat dianggap kekerasan, dan setiap guru harus mengajar dengan rasa takut, percayalah, perlahan sekolah akan kehilangan jiwanya. Jangan sampai guru takut mendidik, murid tidak mau disalahkan, dan orang tua perlahan lupa kalau kehadirannya seharusnya penting sebagai jembatan, bukan tembok besar yang memisahkan guru dan anak. Karena pendidikan yang sehat hanya akan lahir dari kepercayaan, bukan ketakutan. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Dan kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Jadi tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.